Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kembali lagi di Immunity Hub ya. Bagaimana kita akan mengedukasi dan memberikan suatu informasi yaitu alternatif penyembuhan yang bisa membantu melalui pusat kesehatan. Jadi atau kita sebut dengan juga sistem imun. Kenapa? Makanya solusi alternatif ini menjadi peluang atau jalan keluar dan jalan solusi lainnya ya yang aman, mudah dan juga tanpa efek samping dan juga tanpa ketergantungan. Nah, Bapak Ibu semua, sebelumnya seperti biasanya kita akan collaboration bersama dengan dokter ya, dokter terapi imun yang sudah lebih lama, jauh lebih banyak bertemu orang ya, pengalaman beliau juga lebih dari 10 tahun sudah ada di dunia terapi imun ini. Nah, kita sapa dulu ya ke dokter. Assalamualaikum Dokter Rita. Waalaikumsalam Semangat, semangat, warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi dokter. Pagi, pagi Bapak Ibu semua yang sudah gabung. Ada Bang Oke, Imun ya. iya bentar kita lihat dulu. Tunggu, kita join dulu di Dokter Rita bentar. Nah, Bapak Ibu semua, sekali lagi kita di sini ingin menginformasikan suatu solusi alternatif ya untuk kesehatan secara alami, tuntas dan juga menyeluruh. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada sore kali ini? Kita akan bahas bagaimana sistem imun kita memiliki tunggu Bapak Ibu semua. Kok belum ada tulisan live-nya ya, Dok? Oh iya, tapi yang masuk udah ya. Oh, bentar. Selamat pagi Bang Imun, selamat pagi Bang Mueh ya. Selamat pagi Bang Zion. Ada live ini tulisannya, di kamu enggak? Iya. Berarti lihat dokter aja ya nanti. Gak ada ininya ya. Gak bisa dilihat. Oke, jadi Bapak Ibu semua sekali lagi kita di sini ingin menginformasikan ya kita tidak akan lama. Jadi Bapak Ibu semua harap langsung menyimak informasi ini hingga akhir ya apa yang kita bagikan ya Bapak Ibu semua tentunya ini sudah berdasarkan testimoni juga sudah ada uji klinisnya dan juga penjelasan langsung oleh dokter Rita yang lebih lama menjalani di dunia terapi imun ini. Nah, dokter ngomong-ngomong mungkin apakah ada spesifikasi penyakit-penyakit tertentu yang bisa dibantu dengan terapi imun dan sebenarnya tuh secara sederhananya bagaimana cara kerja terapi imun ini di dalam mengatasi berbagai penyakit nih dokter? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, biar pada semangat ya dengerinnya juga ya. Jadi terapi imun ini saya ketemu 11 tahun lalu ya. Waktu itu memang saya masih sebagai dokter aktif, tapi kan dengan terapi-terapi yang di luar terapi saya sebagai dokter itu memang saya terlalu memilih ya, karena sudah banyak sekali diperkenalkan produk-produk yang ternyata tidak sesuai sama ekspektasi ya. Saya tetap harus minum obat, saya tetap harus ternyata juga dikit-dikit sakit ya, akhirnya kena darah tinggi itu 11 tahun lalu ya. Jadi waktu diperkenalkan dengan terapi imun ini, saya cuma terkesan sama kata-kata sistem imun ya. Bapak Ibu kita punya sistem imun ya Bapak Ibu ya semua ya yang di sini ya. Kalau nggak ada kayaknya nggak bisa di sini nih ya. Jadi kita harus mensyukuri bahwa kita punya sistem imun yang ternyata bisa dibikin pintar ya, ternyata bisa dididik sistem imun ini agar supaya bisa jadi dokter pribadi kita lagi gitu. Artinya dokter pribadi itu apa? Sistem imun kita ini bisa menyelesaikan sendiri masalah kesehatan kita nih mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena memang sistem imun kita ini sebagai dasar dari semua sistem ya, sistem saraf yang di atas terutama ya. Kalau di atas kan di kepala sistem saraf terutama ya, sistem peredaran darah juga gitu ya. Dan itu sistem-sistem itu harus selalu mencapai ujung-ujung ya, sampai ujung jari, ujung kaki
Ya, jika tidak, maka kita tidak bisa seperti ini, Bapak Ibu. Kita mungkin kesakitan, kita mungkin jarinya sudah biru, ya, kita mungkin kakinya sudah nggak bisa digerakkan gitu. Ya, yang bikin kita seperti ini, Bapak Ibu bisa duduk diam, bisa mungkin ada yang sambil nyupir, ada yang sambil jalan, ya. Nah, itu kan semua produknya sistem imun kita ya, Bapak Ibu ya. Jadi sistem sarafnya tetap terkoneksi dengan sinapsnya yang bagus, kemudian penglihatan kita juga bisa berfungsi dengan baik, pendengaran juga gitu ya. Jika ingin berbicara nggak masalah gitu ya. Nah, ini semua berkat sistem imun ya Bapak Ibu ya. Nah, terapi imun ini tadi sudah saya sebutkan, kita bikin sistem ini, ya, sistem tubuh kita ini, sistem imun kita terutama jadi dokter pribadi kita. Artinya apa? Dia bisa mengenali, merespon, dan kemudian melaksanakan tugasnya sebagai dokter. Ya, jika kita umpamanya ketularan kuman TBC gitu, ya. Bapak Ibu, TBC saya ingatkan lagi ya, TBC kita ini sudah nomor 2 di dunia. Jadi buat kemana-mana Bapak pergi, ya, kita ketemu kerumunan, kita ketemu orang banyak, kita nggak tahu mana yang TBC, ya, mana yang TBC yang sekarang sudah resisten itu. Karena memang pasiennya suka nakal Bapak Ibu ya. TB dengan resistensi obat itu harusnya pakai masker 24 jam. Ya pokoknya dia yang penting dia kalau ketemu kerumunan, dia keluar rumah, dia harus pakai masker. Karena jika tidak dia bisa menularkan, dan itu TB-nya TB resisten. Artinya apa? Obatnya sudah bukan obat biasa lagi Bapak Ibu ya. Obatnya yang sudah harus minum 65 macam obat, dan itu harus minum di pusat kesehatan khusus ya. Nah, jadi jika nih sistem imun kita sudah diterapi, sudah dalam keadaan siaga, dalam keadaan sudah pintar, ketika kuman TBC itu masuk, dia bisa tahu, oh ini musuh ya, oh ini musuhnya tubuh ini akan bikin sakit tubuh ini ya. Jadi kumannya akan dimusnahkan oleh sel-sel imun kita sendiri ya. Jadi tentara-tentara imun kita, sistem imun kita itu punya tentara Bapak Ibu ya. Ada yang berupa sel, ada yang berupa cairan ya. Ada yang sel B, ada yang sel T ya. Jadi kemudian sel-sel itu yang udah tahu, apalagi kita punya yang namanya NK sel. NK sel itu adalah sel-sel pembunuh alami. Nah, dia itu kalau 24 jam ya, mau kita tidur, mau kita makan, mau kita main, mau kita nonton ya, sel NK sel itu dia beredar di seluruh tubuh kita. Jadi kayak ronda gitu ya. Tapi jika sel dia tidak pintar ya, ketika dia kenal, dia ketemu sama kuman TBC-nya nggak diapa-apain sama dia. Ya dibiarin gitu, seolah-olah seperti kalau kita punya security ya, kemudian ada maling masuk rumah kita ya, security-nya diam aja ya, malingnya masuk ya gitu. Tapi jika dia sudah pintar, dia sudah tahu mengenali bahwa ini adalah kuman, ini musuh, ini nggak boleh masuk tubuh ini nggak boleh berada dalam tubuh ini, nanti tubuh ini sakit. Seperti itu Odija. Oke, terima kasih dokter. Ya, Bapak Ibu semua, sekali lagi ya, yang baru bergabung boleh follow dulu atau bantu tap-tap layar, atau boleh share ini jika informasinya bisa bermanfaat. Bagaimana nanti kita akan menjelaskan ya, bahwasannya tadi dokter sendiri saja sudah menangani kasus dari yang kanker bayi ya, kasus TB dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu semua, imun cerdas ini ya, suplemen imun cerdas ini bisa membantu berbagai macam masalah kesehatan, dan bagaimana cara
eh, kerjanya. Nah, Bapak Ibu semua, dokter ada yang bertanya nih, kita harganya mulai dari berapa? Nah, Bu S ya, kalau boleh tahu Bu S ini di kota mana dan memang apa kebutuhannya Bu S? Maksudnya kira-kira apakah ada masalah kesehatan tertentu atau memang Bu S sendiri hanya ingin menjaga kondisi kesehatan atau menjaga stamina atau menjaga kesehatan secara optimal. Ya, kalau untuk harganya kita mulai dari ratusan ribu ya hingga jutaan dan tergantung sekali lagi tergantung dengan eh, kebutuhan. Makanya kenapa Bapak Ibu semua kami di sini tidak menyertakan keranjang kuning, tapi kita menyertakan nomor telepon ya agar apa? Agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kombinasi terbaik nih atau penjelasan terbaik, informasi terbaik ya melalui nomor yang tertera di Dokter Terapi Imun maupun di nomor yang tertera di Immunity Hub. Seperti itu Bu S. Semoga membantu ya Bu S. Oh, dari Banten punya eksim. Oke, Oh dokter iya, mungkin bisa ya dijelaskan nih eksim apakah bisa dengan terapi imun ini dokter nih? iya. Ibu S ya. Ibu S, salam kenal nih ya. Ibu S, eksim itu termasuk penyakit dengan sistem imun yang udah ketinggian, Bu. Ya, sistem imunnya sudah apa namanya bisa ketinggian sehingga jika ada sedikit saja pemacu, umpamanya eksimnya kalau gara-gara apa nih kalau Ibu? Gara-gara kedinginan atau gara-gara mungkin makan udang kah atau makan kacang kah gitu ya. Atau mungkin nah eksim yang khusus itu ada di punggung kaki. Itu namanya neurodermatitis ya, Bu. Neurodermatitis itu timbul jika ada stres ya. Stres pun bisa menimbulkan eksim, ternyata bisa. Tapi memang tempatnya hanya biasanya di punggung kaki ya. Itu kalau sistem imunnya ketinggian, Bu ya. Dengan terapi imun ini sistem imun ibu diturunkan ya. Sehingga jika mungkin nanti ada stres atau ketemu udang kah atau makan kacang kah yang menimbulkan apa dermatitis tadi, maka itu tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi memang membantu untuk semua penyakit, semua kondisi ya, untuk semua kondisi. Apalagi nanti kalau sudah dermatitis biasanya itu keturunan, Bu ya, dari orang tua kah, dari nenek kakek kah, dan itu bisa nurun ke anak-anak kita ya. Sistem imunnya ketinggian ya. Ayah saya juga dulu dermatitis, Bu. Jadi saya juga punya dermatitis waktu itu ya. Dan anak saya menderita asma malahan ya. Jadi manifestasinya kalau anak saya bukan pada kulit tapi pada saluran nafas. Makanya Oh, dia kena dok, asma. dokter katanya Bu S ada di kaki dan muka. Nah, keluarganya nggak ada yang eksim dok. Itu mungkin bisa dijelaskan dokter. Ya mungkin berarti bukan 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 apa namanya, bukan diturunkan, bukan sebab stres ya. Tapi penyebab lain memang alergi, murni alergi ya. Jadi Ibu kalau pada dermatitis yang murni karena alergi, Ibu harus tahu betul alerginya apa dan itu dihindari betul ya. Dan ada yang alergi telur ya, ada yang alergi susu gitu ya. Nah, produk kami ini untuk terapi imun ini memang diekstrak dari kolostrum susu sapi dan kuning telur ayam, Bapak Ibu. Tapi tolong digarisbawahi bahwa di sini tidak ada susunya, tidak mengandung telur ayam, ya, tidak mengandung susu, ya. Jadi pada pasien-pasien alergi memang kita terapinya pakai molekul imun pintar. Jadi diekstraknya memang diambil dari kolostrum susu sapi dan kuning telur ayam karena menurut penelitian dari perusahaan kami disitulah sumber dari molekul-molekul imun terbaik ya. Jadi Allah itu sudah memberikan molekul imun ini pada induk atau ibu yang baru melahirkan ya, dalam kolostrumnya ya. Jadi oleh sebab itu diambil oleh perusahaan dengan ekstraksi khusus, dengan saringan khusus ya, ultrafiltrasi, nanofiltrasi dan ovofiltrasi ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak minum kolostrumnya, kita nggak makan kuning telur ayamnya
ya. Ini masih beberapa hari yang lalu juga masih ada yang tanya sama saya ya. Karena memang mungkin penjelasannya kurang lengkap. Ya, jadi masih masih berini langsung aja bilang, "Oh, saya nggak bisa dokter, saya alergi susu." Ya, saya kalau makan telur ayam, saya bisul-bisul gitu ya. Ya, di sini kita nggak kasih susu sama Bapak Ibu. Di sini kita nggak kasih telur ayam ya. Karena yang kita kasih itu adalah molekul-molekul imun pintar. Ya, yang kita dipaketkan dalam bentuk kapsul, ada yang bentuknya jus, ada yang bentuknya salep ya. Tapi yang paling bagus memang harusnya kalau ibunya dermatitis yang salepnya itu sebenarnya ya. Tapi produknya sedang habis Bu di Indonesia. Ya, tadi pagi juga ada yang konsul bagaimana dokter kalau luka bakar ya. Luka bakar ini mau dikasih apa katanya gitu ya, karena temennya luka bakar. Saya cuman bilang diminum saja dengan dosis khusus, kemudian ditaburkan bubuknya. Taburkan bubuknya, taruh di langsung pada lukanya. Ya, nanti ketika kering luka ini tidak menimbulkan ada sisa ya, tidak menimbulkan ada serbuk-serbuk lagi di lukanya. Biasanya langsung diserap oleh luka yang basah ya. Jadi untuk membersihkannya cukup dengan kasa steril, kemudian pakai air hangat, kemudian dibasuh, ditap-tap aja. Nah, nanti baru kalau sudah kering kita taburkan lagi. Seperti Oke. itu Bu Es. Oke, begitu ya Bu Es, semoga membantu ya. Nah, Bu Es ini sebenarnya jadi intinya Bu Es ya, eksim tersendiri itu termasuk dalam kategori ya imunnya yang berlebih atau terlalu kuat ya dokter ya. Makanya Bu Es tadi bilang juga nih Bu dokter, saya bolak-balik ke rumah sakit dikasihnya salep steroid ketika berhenti muncul lagi dok. Karena memang steroid itu hanya menekan saja atau mengurangi flare up-nya. Nah, ini cerita ini Bu Es juga sama dialami oleh keluarga dari dokter Rita juga yang menggunakan steroid karena memang itu tidak menyembuhkan ya dokter ya, tetapi hanya menyembunyikan saja. Jadi yang membedakan Bu Es antara produk kami dengan produk-produk lainnya adalah apa? Karena kami ini adalah satu-satunya imun IQ dan juga imun modulator. Yang tadi dokter Rita bilang ya, kenapa dokter Rita akhirnya berkecimpung di terapi imun ini? Karena selama beliau berkuliah di FKUI, Bapak Ibu semua ya, beliau ini baru dengar ya, ada sistem imun yang didapat dididik. Karena selama ini kita mendapatkan pendidikan dan kenapa sih ada hubungannya dengan orang-orang overactive imun dan juga autoimun termasuk tadi dermatitisnya ya, termasuk eksimnya. Karena secara biasanya ya dokter ya dibilang kalau misalnya itu tidak dapat disembuhkan harus minum obat seumur hidup ya dokter ya. Iya. Mungkin mungkin bisa di sharing dokter pengalaman dokter mengalami orang-orang yang memang menggunakan steroid apakah memang bisa terbantu dengan ini nih Bapak dokter ya? Iya. Memang kalau udah sistem imun ketinggian Bapak Ibu, sistem imunnya harus diturunkan dengan steroid itu. Sampai sekarang satu-satunya yang dipakai oleh para dokter adalah steroid ya. Ada yang bentuknya minum, ada yang bentuknya oles. Tadi pada Ibu kan bentuknya oles ya. Memang steroid terus Bapak Ibu ya. Jadi jika sudah dioleskan nanti itunya hilang ya muncul lagi dermatitisnya. Karena apa? Sistem imunnya tetap tinggi, sistem imunnya tidak diturunkan ya. Jadi walaupun dengan steroid diturunin sebentar nanti naik lagi, turunin sebentar naik lagi. Sistem imunnya belum pintar ya Ibu ya. Jadi makanya kami berdua ini selalu ingin berbagi ya, ingin memberitahu karena memang produknya tidak dijual pasaran, produknya tidak boleh dijual di apotik, produknya tidak boleh dijual di marketplace atau e-commerce karena ternyata memang sudah banyak yang memalsukan ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingatkan Bapak Ibu ya, saya ingatkan karena memang ternyata orang akhirnya tahu bahwa produknya bagus, akhirnya berusaha untuk dipalsukan ya. Oleh karena itu memang ada larangan keras dari perusahaan untuk menjual bebas ya di marketplace ya. Jadi nanti kami bisa bantu ya bagaimana caranya mendapatkan ini dan itu langsung dikirim dari kantor dengan ongkir yang gratis untuk seluruh Indonesia ya.
Jadi untuk kembali tadi ke yang masalah kortikosteroid ya. Anak saya kan tadi saya sudah ceritakan kalau dia asma ya. Dia asma sejak umur 4 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi anak kami tuh akhirnya dapat asma sejak umur 4 tahun. Dan harus tadinya cuma pakai pelega tenggorokan saja ya. Tadi mula-mula pakai puyer ya, karena mungkin dipikir ini tidak akan lama lah ya, tapi ternyata terus berlanjut dan makin parah asmanya. Akhirnya pernah suatu kali dia harus masuk ICU Bapak Ibu ya, saking parahnya asmanya dia sampai henti napas dan masuk ICU ya di Rumah Sakit Persahabatan ya. Jadi oleh sebab itu langsung dipegang oleh seniornya suami, karena suami saya dokter spesialis paru ya. Jadi langsung dipegang oleh dokter paru yang senior, yang ahli asma, kemudian harus pakai yang namanya inhaler, yang obat semprot. Dan obat semprotnya akhirnya harus pakai steroid ya. Dan steroid itu punya efek samping nggak Bapak Ibu? Ya, dia punya efek samping betul ya. Dia bikin dia tuh akhirnya efek sampingnya mukanya seperti bulan, mukanya bengkak ya, jadi kayak moon face gitu Moon ya. face ya. Belum lagi timbul penyakit-penyakit lain karena sistem imunnya diturunkan. Jadi dia mudah kena penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan sistem imun yang rendah ya. Di satu sisi pakai steroid supaya tidak flare up, supaya tidak gampang kumat asmanya, tapi di satu sisi dia kasih penyakit-penyakit lain untuk tumbuh ya. Penyakit GERD-nya akhirnya ada, dia punya sakit migrain parah, dia punya sakit sinusitis parah juga ya. Dan yang sampai karena dia pemain bola ya sampai putus tuh ligamen ACL. Ligamen ACL itu ligamen pada lutut yang bisa bikin lutut kita lurus dan bertekuk ya. Nah, ligamennya sampai putus 2 kali. Yang pertama itu di tahun 98, yaitu putus ligamennya, harus dioperasi karena dokternya bilang jika tidak dioperasi ligamen yang putus itu putus, benar-benar putus ya Bapak Ibu. Ligamen itu seperti urat ya, urat daging ya, itu kan nyambung, ketika putus ya putus ya. Jadi jika harus disatukan lagi maka dengan proses operasi ya. Tahun 2014 yang kanan kemudian putus lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena jika pakai steroid ya urat-urat ataupun sendi-sendi kita jadi rapuh ya. Jadi gampang sekali putus, jadi gampang sekali cedera ya. Itulah sebabnya tahun 2014 ini waktu kami ketemu dengan terapi imun, dia cuman berusaha bagaimana caranya supaya lututnya itu nggak bengkak lagi dan segera dioperasi ya. Dia nggak mau, dia bilang saya nggak mau jadi orang cacat, karena akhirnya kan dia harus pakai tongkat ya. Saya nggak mau sholat pun jadi kayak orang cacat karena harus duduk ya. Ketika ACL putus, kakinya udah nggak bisa diluruskan ya, kakinya hanya bisa begini Bapak Ibu, lututnya, kakinya nggak bisa buat lurus dan ditekuk ya, itu ACL ya. Jadi setelah pakai steroid itu banyak penyakit yang terjadi memang ya. Jadi efek sampingnya selain bikin sendi-sendi juga rapuh ya, penyakit lain datang juga karena sistem imunnya diturunkan ya. Kemudian ketika ketemu sistem imun ini kan tujuannya dia hanya itu ya. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika sistem imunnya dipintarkan ya, migrainnya jadi sembuh ya. Berapa hari kemudian GERD-nya sembuh. Berapa hari kemudian sinusitisnya tidak kambuh ya. Kalau sinusitis itu tiap pagi dia selalu bersinnya tuh bukan hanya 2-3 kali Bapak Ibu, bisa 30-40 kali ya. Sehingga tiap pagi itu habis satu box tisu tuh habis tiap pagi karena sinusitisnya parah ya. Tapi ketika minum ini tiba-tiba loh kok nggak pernah lagi bersin, loh kok mah saya
ya enak, saya bisa minum kopi lagi. Tadinya minum kopi sedikit langsung ya kayak ditusuk-tusuk katanya ya. Kemudian migrennya yang parah itu juga nggak timbul lagi. Dan yang terakhir asmanya kok terus kok nggak kumat lagi gitu ya. Dia yang tadinya harus pakai sehari tuh nggak boleh ketinggalan tuh ya pistolnya, kita bilang pistol karena harus disemprot ya, tuh dia selalu harus bawa di saku celananya ya. Setelah minum ini dalam waktu 10 hari loh kok mau mau sesek tapi nggak jadi gitu ya, terus gitu sampai suami saya nanya, kan dia harus minum terus ya, dan nggak boleh satu hari pun nggak ada tuh steroidnya di rumah ya. Kemudian suami saya nanya saya, lo kok anaknya nggak minta lagi steroid gitu ya. Kan waktu itu waktu zamannya Askes itu kita masih bisa dapat inhalernya gratis ya Bapak Ibu ya. Ya jadi saya bilang tanya aja sama anaknya karena yang ngerasain anaknya ya. Anak saya itu nggak boleh satu hari pun obat itu nggak ada karena memang parah asmanya ya. Jadi setelah coba minum terapi imun satu-satu hilang, dan dalam 1,5 bulan itu dia sudah bisa lari-lari kecil di pinggir lapangan bola. Artinya apa? Artinya yang tadi putus ACL-nya itu sudah nyambung lagi Bapak Ibu ya, tanpa operasi ya. Dan setelah itu dia bisa naik sepeda keliling Pulau Bali 400 km karena memang hobinya naik sepeda, hobinya main bola ya. Jadi tanpa operasi, hanya bantuan terapi imun saja ACL-nya bisa baik kembali. Masya Gitu Allah. Khadijah. Ya, terima kasih Bu Dokter. Jadi begitu Bu Es ya. Jadi ini makanya kenapa Bapak Ibu semua sekali lagi ya selamat datang kami ucapkan yang baru bergabung. Boleh berteman terlebih dahulu di profil bio kami, klik tombol plusnya. Ya, boleh share live ini jika dirasa bermanfaat. Sekali lagi kita akan menjawab pertanyaan satu persatu ya Bapak Ibu semua. Jadi harap bersabar ya. Dan pertanyaannya tadi sudah dijelaskan juga Bu Es, terapi imun ini berupa obat yang diminum, tentunya ini bukan obat-obatan, bukan vitamin mineral, juga bukan stem cell, dia adalah molekul imun. Tentunya apakah semuanya ini diminum, itu tergantung Bapak Ibu semua. Produk dari perusahaan kami itu ada 82 paten produk, yang bentuknya macam-macam, ada yang diminum, ada yang kapsul, ada yang jus, ada yang dioleskan, dan lain sebagainya. Makanya di sini kami tidak menjualnya, selain emang ada larangan marketplace, maka kami menyediakan nomor yang tertera di profil bio kami, baik itu dokter terapi imun maupun juga di Immunity Hub, agar Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kombinasi terbaik, efektif dan efisien untuk kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Seperti itu Bu Es. Jadi bisa langsung lanjut di kolom konsultasi ya yang tertera, yang kami sudah sematkan ini ya Bapak Ibu semua. Oke, lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Semoga membantu ya informasinya Bu Es. Atau Bapak Ibu semua, sekali lagi yang baru bergabung, kita di sini menginformasikan ya suatu solusi alternatif secara alami, tuntas dan menyeluruh. Kenapa tuntas dan menyeluruh ya? Bapak Ibu semua tadi sudah dijelaskan oleh dokter ya, anaknya punya asma dari kecil ya, asma yang cukup parah Bapak Ibu semua, dan itu bisa terbantu tidak hanya asmanya, bahkan lambungnya dan juga ACL-nya ya, ligamen ACL-nya. Makanya kenapa kami bilangnya ini menyeluruh dan tuntas. Kenapa? Karena Bapak Ibu tadi juga sudah mendengarkan bahwasanya dokter ini atau sebelumnya yang udah pernah nonton live kami, dokter adalah mantan ya penderita darah tinggi. Kenapa sampai tuntas? Karena sistem imun kalau sudah bekerja, dia akan bekerja secara alami, tuntas dan menyeluruh. Oke, terima kasih dokter, kata Bu Es. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya Bu Es. Oke, kita sapa-sapa dulu. Ada dari Ibu Red Sonja. Assalamualaikum Ibu. Sehat-sehat, apa kabarnya dari IV PKM Makassar dulu Bu Dokter? Waduh, siapa nih Ive nih? PKM Makassar. Alhamdulillah sehat. Red Sonnya siapa ya Ive ya? Apa nama panggilan itu ya? Oke, ada juga pertanyaan dari Mama Dinda. Ya, selamat sore, semangat pagi Mama Dinda ya. Dok, saraf kejepit itu penyembuhannya gimana ya? Apakah saraf kejepit itu cuma renang bisa sembuh tanpa ke dokter atau bagaimana nih dokter? Tidak, Saraf Ibu. kejepit. Renang maupun sepedahan itu
itu ya olahraga yang hanya dianjurkan untuk apa namanya kelainan pada tulang belakang. Itu kan cuman hanya bisa renang dan naik sepeda ya. Renang itu hanya melenturkan otot-otot tulang belakang sehingga memang jika ada penjepitan saraf, ototnya tidak ikut tegang. Yang bikin sakit itu jika otot-otot sekitar tulang belakang itu tegang ya. Makanya dibikin supaya renang, tapi tidak menyembuhkan, tetap tidak menyembuhkan ya. Jika minum terapi imun ini, saya punya teman ya yang punya HNP istilahnya ya Bu ya, atau LBP, low back pain ya. Itu teman saya yang HNP itu dia sudah menderita selama 1 tahun lebih ya. Karena sakitnya luar biasa, dia kemudian harus operasi tapi dia tidak bersedia. Akhirnya minum kapsul imun pintar ini dan alhamdulillah sembuh HNP-nya sampai sekarang. Ya, dia tidak operasi ya. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh kita ini, sistem imun lah yang menghandle semuanya. Sistem imunnya tahu kalau pada si A ini, oh ini ada saraf kejepit. Pada si B ini ada sakit jantungnya. Di C ini ada asmanya. Di D ini ada diabetesnya. Ya, di E ini ada kankernya gitu. Ya, walaupun pada kita semua Bapak Ibu saya ingatkan kembali setiap hari tubuh kita membuat sel kanker. Membuat tuh bukan dibuat ya, tapi dengan pola hidup kita hari-hari, dengan makanan, dengan adanya stres, dengan polusi, dengan radiasinya HP dan sebagainya, sel-sel normal kita berubah jadi sel kanker. Ya, sekitar 3.500 sampai 5.000 sel kanker itu dibuat di dalam badan kita ya. Tapi kok nggak semua orang kena kanker ya dokter gitu ya. Kok kita nggak kena, kok dia kena gitu ya. Itu semuanya karena sistem imunnya lagi Bapak Ibu balik ya. Sistem imun yang tadi sudah dipintarkan itu tahu bahwa oh ini sel ini sudah bukan bagian dari badan lagi. Sel kanker ini sudah harus dihancurkan ya karena dia threat, dia mengancam tubuh ini. Ya, jadi sel kankernya dirusak ya. Kemudian ketika memang tadi ada yang diabetes tadi, dia tahu bahwa sel-sel pankreasnya juga udah nggak bagus nih. Sel-sel pankreasnya mesti dibagusin lagi, mesti diregenerasi lagi supaya insulinnya tetap terbikin, tetap keluar ya. Kan pada pasien dengan diabetes itu insulinnya rendah ya. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung glukosa, yang mengandung manis-manis itu ya, itu kan harusnya kalau insulinnya bagus, dia dirubah jadi glikogen dan ditumpuk di otot. Ya, tapi jika insulinnya kurang, dia nggak bisa bantu glukosanya jadi glikogen. Itu sebabnya ketika kita periksa laboratorium ya gulanya tinggi ya. Kalau pada pasien-pasien yang normal, bukan pasien ya, kalau pada orang normal, kenapa gula darahnya normal? Karena insulinnya tadi bagus ya, gula yang ada di darah habis dia makan itu langsung dirubah jadi glikogen, disimpan di otot gitu ya. Kok dia bisa gitu. Terus pada pasien-pasien yang dengan migrain, dia tahu penyebab migrain itu apa ya. Penyebab migrain itu kan ada di kepala ya. Dia tahu bahwa di situ mungkin sarafnya juga ada yang juga kejepit ya. Makanya yang timbul adalah migrain parah ya. Jadi itu juga dibenerin sarafnya. Sarafnya dibikin supaya kalau pada herpes contohnya ya. Kalau pada herpes yang lebih jelas itu kan saraf selubung sarafnya itu kan hilang ya. Saraf kita ini kenapa kalau dipegang nggak sakit ya? Pada herpes itu nggak usah dipegang pun dia kayak ditusuk-tusuk sakit ya sarafnya ya. Apalagi ditiup aja tuh sakit banget. Karena apa? Selubung sarafnya yang ada bajunya, selubung saraf kita tuh ada selubungnya, ada bajunya. Nah, bajunya itu dirusak ya oleh virus herpes ya. Nah, dengan terapi imun ini diperbaiki lagi nih selubung sarafnya, dibikin lagi gitu supaya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi pada saraf kejepit kita bisa bantu Bapak Ibu ya. Bu Dinda ya pertanyaannya ya.
Seperti itu Mama Dinda, semoga membantu ya. Atau jika masih ada pertanyaan boleh ketik kolom komentar ya. Kalau boleh tahu Mama Dinda ini ya dari mana? Apakah sebelumnya memang Mama Dinda sudah mendengar tentang keajaiban sistem imun ya? Terima kasih, sama-sama Mama Dinda. Nah, Terima Bapak Ibu kasih, semua ya, sama-sama. tadi kan dokter sudah bilang bahwasannya tadi kenapa sih ini bisa membantu untuk orang Oh bermasalah iya, diabetes? di Rawamangun ya. Tahu tahu. Oh, temennya dokter ya? Iya. Oke, seperti itu Mama Dinda. Oke, jadi Bapak Ibu semua ya, sistem imun ini ya, tadi sudah dokter jelaskan bagaimana kenapa sistem imun itu bisa untuk menyelesaikan atau membantu masalah cancer, masalah herpes, masalah apa dermatitis dan sebagainya, karena tadi sistem imun adalah pusatnya. Dokter sudah jelaskan juga ya bagaimana sistem imun ini berkaitan dengan jantung, sistem imun berkaitan dengan syaraf ya, sistem imun berkaitan dengan organ reproduksi dan lain sebagainya. Seperti itu, termasuk Bapak Ibu semua ya. Ada pertanyaan lagi nih dokter dari Mas Sabar ya. Kalau misalnya sistem imun ini bisa tidak digunakan untuk permasalahan di lambung dan jantung, dok, apakah ada kaitannya? Atau pengalaman dari dokter sendiri ini bagaimana, dokter? Ya, kalau jantung mah banyak juga ya. Yang teman-teman yang harusnya pasang ring ya, setelah minum terapi imun nggak jadi pasang ring ya. Suami saya juga harusnya operasi jantung ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata dia punya masalah jantung yang cukup pelik ya, seperti ibunya ya. Ternyata harusnya dioperasi, tapi sampai sekarang enggak Bapak Ibu. Sampai sekarang berkegiatan normal dan terus tuh saya kasih waktu kemarin sempat kena serangan jantung memang ya. Sempat kena serangan jantung, makanya kita tahu kalau jantungnya parah ya. Kemudian dirawat di rumah sakit, tapi memang penyebabnya karena hormon troponinnya yang tinggi, bukan jantungnya sebenarnya ya. Hormon troponin itu bisa membuat jantung tiba-tiba berhenti ya. Makanya harus dirawat. Kemarin sebenarnya dirawatnya harusnya di HCU ya, di ICU khusus jantung, tapi suami saya tidak bersedia ya, karena dia tahu kalau dirawat di situ saya nggak bisa temenin dia ya. Jadi minta dirawat ruang biasa, tapi juga dengan pengawasan ketat ya. Dokternya sudah bilang, sudah menyampaikan kepada kami bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, jawabannya cuman operasi jantung ya. Tapi sampai sekarang alhamdulillah dia berkegiatan biasa ya. Karena begitu tahu sakit jantung, saya kasih produk ini yang agak banyak dosisnya ya. Saya terus pantau 3 kali sehari dia harus minum, dan alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang sehat ya, nggak jadi operasi ya. Saya juga Bapak Ibu, saya menderita darah tinggi dulu ya 11 tahun lalu ya. Berarti kan jantung saya juga sudah terancam itu. Karena jika tidak minum obat ya, tidak minum obat, jantung saya lama-lama besar ya. Jadi harus memompa tekanan perifer, tekanan di tangan, tekanan di kaki ini. Jika punya darah tinggi, tekanan itu besar sehingga jantung harus memompa lebih keras supaya darah-darah itu sampai ke ujung kuku, ujung jari kuku, ujung jari kuku, ujung jari tangan dan ujung kaki ya. Jadi seperti itu. Jika tidak minum obat, dan obat darah tinggi itu kan hanya ngontrol ya Bapak Ibu ya, hanya ngontrol supaya tahanan perifernya tidak tinggi, jadi jantungnya tidak mompa keras gitu. Tapi kan nanti kalau setelah efeknya habis dalam 6 jam, kita harus minum lagi, dalam 8 jam. Kita harus minum obat lagi, supaya dikontrol lagi jantungnya supaya nggak kerja keras. Gitu. Ya kalau jantungnya kerja keras terus, akhirnya lama-lama ya jantungnya besar ya, jantungnya besar Bapak Ibu ya. Jantungnya besar artinya apa? Kalau sudah jantung besar apa bisa kecil lagi? Nggak bisa. Jantung yang sudah besar tidak bisa berfungsi dan tidak bisa kecil lagi. Akhirnya gagal jantung ya. Kalau gagal jantung berarti apa? Mungkin kalau sudah tidak bisa diapa-apain, orangnya sesak terus, dia harus dibantu dengan oksigen terus ya, karena
oksigennya akhirnya nggak sampai ke ujung-ujung tangan, ujung-ujung kaki ya, oksigen nggak sampai, kan jadi perdarahan segala macam jadi nggak bagus ya. Jadi harus diganti tuh transplantasi jantung mungkin ya, supaya jantungnya bagus lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter. Seperti itu Mas Sabar. Makanya kenapa di sini Bapak Ibu semua selain memang sistem imun adalah pusat dari kesehatan kita atau back to basic ya. Dasar dari kesehatan kita, bagaimana sistem imun kuat maka sistem jantung ikut kuat. Jantung ikut kuat, ginjal ikut kuat. Bagaimana sistem imun kita optimal maka syaraf ikut bagus, sistem reproduksi ikut bagus, sistem pernafasan ikut bagus, dan sebagian tadi sudah dijelaskan beberapa contohnya. Nah, yang membedakan apalagi Bapak Ibu semua ya, selain memang perlu kami ini fokusnya ke sistem imun dan satu-satunya imun IQ dan juga imun modulator Bapak Ibu semua ya, perlu kami juga merangsang stem cell. Makanya kenapa ya klien-klien kami dan dari pengalaman dokter juga nih bertemu dengan orang yang ginjalnya sudah rusak, yang tinggal fungsi ginjal tinggal 30%, tinggal 20%, itu bisa diregenerasi lagi hingga ada yang 70%, mata penglihatan yang bertambah 70% dan lain sebagainya. Yang sudah memberikan gift ya Bapak Ibu semua, atau jika Bapak Ibu semua nih dirasa informasi ini bisa bermanfaat, boleh share this live ya untuk keluarga-keluarga terdekat ya, untuk teman-teman atau sanak saudara yang membutuhkan. Oke, atau jika ada pertanyaan Bapak Ibu semua boleh diketik kolom komentar, atau sebelum Bapak Ibu semua pernah nih udah pernah belum Bapak Ibu semua mengkonsumsi kajian sistem imun, atau pernah dengar nggak tentang kajian sistem imun sendiri? Oke, ada pertanyaan yang masuk, Bu Dokter. Oh, Iya. selamat pagi Dokter Rita, kata siapa nih? Pak atau Bu Tea? Butea, Butea apa Pak Tea? Oke, semangat pagi Bu Tea. Oke, dari Bu Ome ya. Kak Ome nanya nih, PD yang udah pecah bisa pulih nggak dokter dengan konsumsi terapi imun? Dan kira-kira butuh berapa lama untuk bisa pulih PD-nya nih dokter? Bagaimana? Jadi ini pembuluh darah atau bagaimana nih Bu nih? Pembuluh darah atau apa nih? Atau Penyakit Pak? dalam. Iya, pembuluh darah Kalau di atau iya ya, kami atau payudara. Saya spesialis pikir PD, payudara. spesialis penyakit dalam ya Bapak Ibu Oh, ya. payudara, Ya, payudara dokter. Benar ya. berarti Oh payudara. payudara. Oh iya. Mm-mm. Payudaranya kenapa pecah? Udah pecah bisa pulih nggak dokter? Jadi payudaranya udah pecah nih, bisa pulih nggak kira-kira dengan konsumsi terapi imun ini, dan kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapai pulih tersebut? Pecah karena kanker ya, Bu Tea ya. Bu Biasanya sih Omeng, karena Bu kanker Omeng. ya. Ah, Bu Ome. Nah, Bu Ya, Ome, apakah pecahnya karena kanker? Ya, tadi sudah saya sebut juga di depan ya, kalau kita bisa bantu juga penyakit-penyakit keganasan ya. Dan yang terbanyak memang yang konsultasi adalah dengan keganasan payudara ya. Ada teman saya itu 9 tahun, 10 tahun yang lalu ya, itu konsultasi ke saya ya, karena ternyata ada benjolan di payudara ya, ada benjolan di payudara. Saya cuma tanya bagaimana benjolannya masih keraskah, berbenjol-benjolkah, terus apakah masih bisa digerakkan dari dasar ya. Digerakkan dari dasar itu kalau bisa dipegang benjolannya, digerakkan, dia bisa gerak-gerak ya. Tapi kalau sudah dipegang dia diem aja di situ, diem aja nggak bisa digerakkan, berarti itu tandanya bahwa sudah ada perlengketan ke dasar jaringan, ke dasar dada ya. Berarti kita curiga sudah kanker ya. Saya cuman bilang, wah ini ganas, saya bilang. Udah langsung aja minum terapi imun ya. Dia sempat marah sama saya karena dia bilang, kan belum diperiksa Mbak gitu. Kan belum diperiksa Mbak langsung bilang ganas, dia bilang gitu ya. Saya baru mau periksa ini ke dokter bedah, baru minggu depan, dia bilang. Nah, saya suruh bilang udah minum aja, dosisnya saya kasih agak besar. Ada 3 macam ya. Kemudian dia minum itu, kemudian betul karena 1 minggu kemudian dia ke dokter, dibiopsi oleh dokternya, hasilnya adalah betul kanker payudara. Ya, kanker payudara itu Bapak Ibu kalau sudah ditemukan terapinya hanya dibuang payudaranya ya.
pasti itu dokternya menyarankan nomor satu adalah payudaranya dibuang, ya. Karena memang mungkin kalau sudah kanker ya, kalau sudah diperiksa di biopsi ternyata ini cuma tumor jinak ya, ini cuma tumor jinak. Tumor jinaknya biasanya cuma diambil, dioperasi kecil, diambil payudaranya tetap ya, tidak diapak-apakan ya. Ini karena sudah kanker, jadi dokter adalah terapinya diangkat ya. Saya sudah bilang jangan diangkat payudaranya, karena nanti setelah minum terapi imun payudaranya tetap ada tapi benjolannya hilang, kankernya nggak ada ya. Dan itu kalau ditanya berapa lama, memang pada tiap orang lamanya berbeda karena beda tubuh, beda reaksinya ya. Kita manusia ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Bapak Ibu ya. Kita 1 tambah 1 bisa 1000, 1 tambah 1 bisa 0 ya. Jadi memang ilmu medis ini seperti itu ya, ilmu eksak tapi ya nggak eksak ya. Jadi makanya saya bilang minum aja dosis besar, nanti kamu akan hilang sendiri itu tumornya, kankernya akan hilang, payudara kamu utuh. Tapi dia tidak mau dengar, akhirnya payudaranya dibuang ya. Payudaranya dibuang pada waktunya kemo, berapa bulan kemudian dia sudah siap kemo ya, berarti kan memang urutannya setelah dibuang dia harus kemo ya. Dia harus kemo, dia ikuti anjuran dokternya. Ternyata pada waktu di kemo diperiksa laboratoriumnya ternyata normal, tidak ada kanker ya. Makanya dokternya bilang, ibu ngapain di kemo, ibu nggak ada kanker ya. Jadi ya sudah, dia bingung juga kan, payudaranya udah terlanjur dibuang. Tapi saya bilang nggak apa-apa, minum terus, karena kita nggak tahu sel-sel kankernya, mungkin sudah ada yang menyebar, kita nggak tahu ya. Karena kanker itu Bapak Ibu tidak terjadi dalam 1 malam ya. Kanker itu terjadinya bisa berbulan-bulan ya. Ada yang berkembangnya cepat, ada yang berkembangnya lambat, tapi biasanya kan kita tahu sudah dalam stadium yang lebih tinggi ya, sudah dalam bentuk benjolan yang sudah keras, berbenjol-benjol. Tadinya mungkin diabaikan waktu kondisinya masih kenyal ya. Waktu kenyal seperti bakso gitu, mungkin dipikir cuma benjolan aja, atau mungkin masih ukurannya masih kecil, jadi dipegang juga nggak teraba ya. Tidak melakukan pemeriksaan sendiri namanya ya, tidak melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian jadi taunya setelah dia besar berbenjol-benjol, berarti itu sudah makan waktu lagi, dan biasanya takutnya selnya sudah menyebar ya. Jadi kita penyebaran sel kanker ini itu kita bantu juga dirusak dengan terapi imun ya. Itu mungkin masih bagus Bapak Ibu siapa yang nanya tadi ya. Kalau payudaranya pecah, itu bukan hanya sekedar pecah Bu ya. Yang saya lihat itu payudaranya sudah nggak berbentuk payudara ya. Payudaranya sudah, nggak enak ya nyebutnya di sini ya. Payudaranya itu sudah apa bentuknya ya? Udah nggak keruan. Payudaranya bentuknya sudah kayak habis setengah ya. Itu karena dimakan oleh kankernya ya. Jadi baru ketemu terapi imun ini sudah stadium 4 dengan bentuk payudara yang seperti itu, sudah berobat kemana-mana biasanya. Kalau Bapak Ibu saya ingetin lagi ya, biasanya kalau Bapak Ibu ketemu seperti itu, penyakit itu pasti pada berusaha dulu dengan non medis. Karena non medis tadi kalau begitu tahu ya, itu langsung seperti itu. Dokter bilang buang payudaranya. Akhirnya ya udah, kita minum herbal dulu. Kita berobat kemana, nginep sampai berapa hari ya, sampai minum herbalnya bagaimana. Ada yang dulu pakai jaket ya, pernah inget nggak Bapak Ibu? Pakai jaket ya, ada jaket katanya bisa bagus buat penderita kanker payudara ya. Tapi ternyata istrinya sepupu saya pakai jaket itu, payudaranya tambah gak jelas, tambah bernanah, tambah kesakitan ya. Akhirnya juga ketika ditawarin terapi imun ini sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, karena sudah yang diingat adalah bagaimana caranya payudara saya bisa dibuang ya. Tapi dokter udah nggak mau
ya karena sakitnya udah luar biasa, dia terus minum morfin ya. Hanya itu yang bisa menghilangkan rasa sakitnya. Ya, payudara yang tadi sudah tidak berbentuk itu ya, akhirnya begitu minum terapi imun ini, ada yang cuma sebulan, ada yang 2 bulan. Kemudian yang tadinya keluar nanah ya, waktu minum itu keluar nanah, keluar darah hitam, keluar yang bau busuk tadi, bau busuknya hilang ya. Eh, kan Bapak Ibu kalau penderita kanker, Bapak Ibu sudah mencium baunya dari luar ya. Hmm. Ketika kita mau masuk ke rumah, biasanya kalau sudah pecah payudaranya, itu baunya kemana-mana, baunya luar biasa ya. Saya aja masih ingat sampai sekarang baunya bagaimana, bau kalau jika sudah ada kanker ya, itu baunya dari mana-mana, orang sudah kecium ya bahwa ada penderita kanker di dalam rumah itu ya. Jadi setelah minum terapi imun ini, bau itu juga hilang ya, darah nanah itu juga stop, dan mulai berbentuk lagi, keluar jaringan-jaringan merah. Jaringan merah-merah itu jaringan baru ya, karena ada regenerasi sel ya. Terus saja diminum, karena kalau untuk kanker Bapak Ibu, saya juga ingatkan lagi, kanker itu jika kita berhenti ya sebelum 6 bulan ya, saya sih minumnya nggak saya anjurkan dalam 6 bulan ya, saya minta minimal 2 tahun ya. Walaupun sebenarnya bisa bebas dalam 5 tahun, itu teori. Dalam 5 tahun kanker bisa bebas dalam 5 tahun kalau minum terus ya. Jangan dihentikan, jangan diturunkan dosisnya ya. Itu yang terjadi pada teman saya juga, dia bilang udah bagus nih Mbak, aku udah nggak sakit, payudaranya udah mulai merah-merah, udah mulai enak lah dipakai, udah nggak keluar nanah, nggak bau dan segala macam. Dia bilang saya turunin dosisnya gitu ya. Ternyata 1 tahun kemudian muncul lagi kankernya ya. Teman saya juga seorang dokter dari Lombok sana, juga sudah minum ini karena waktu dia di diagnosa kanker payudara, dia berobat di Mount Elizabeth di Singapura ya. Dokter dia cuma bilang, dokter dia harus dikemo, harus dibuang payudara, tapi dia nggak mau. Kemudian dia kasih lihat, dokter apakah saya boleh minum terapi imun ini. Dokternya di Singapura bilang boleh, hanya itu yang boleh kamu minum, yang lain nggak boleh ya. Tadinya sudah bagus, tapi kemudian karena beliau ini sibuk ya, kadar stresnya tinggi, kemudian dosisnya juga dikurangi, akhirnya tumbuh lagi kanker di tempat lain gitu ya. Jadi kalau sudah kanker Bapak Ibu, agak repot juga ya, terapinya agak mahal juga ya karena lama ya. Jadi sebaiknya saya himbau jangan tunggu kankernya jadi ya. Kita sudah punya sel kanker, saya juga punya sel kanker ya. Makanya Saya tiap juga pagi, dokter. iya, makanya tiap pagi saya sudah minum tuh yang namanya terapi imun. Walaupun mungkin cuma hanya 2 ya. Dan itu tetap bikin sistem imun kita pintar, dan jika ada sel kanker yang sudah terjadi, sel kankernya bisa dimusnahkan. Seperti itu Mbak Khadijah. Oke, terima kasih Bu Dokter ya. Semoga cukup jelas ya Bu Ome. Jadi Bu Ome ya, yang membedakannya apa produk kami dengan produk lainnya? Memang banyak suplemen untuk menguatkan, karena untuk kasus cancer sendiri itu terjadi karena sistem imun kita lemah ya Dokter ya, Ya, termasuknya. Nah, Bu Ome ya, membedakan kami dengan produk-produk lainnya adalah apa? Mungkin banyak di luar sana, atau kita minum herbal, empon-empon ya, dan sebagainya Bapak Ibu semua untuk menguatkan sistem imun. Tetapi kalau levelnya sudah sampai ke cancer, keganasan, tentunya kita harus punya kalau dokter bilang tuh baja ya, tank baja. Bukan lagi kita lawan dengan bambu runcing atau kita lawan dengan senjata ketapel, tapi kita harus menyeimbangkan dengan ancaman kesehatan kita atau cancer sendiri yang mungkin ibaratnya seperti udah monsternya langsung bos level 5. Nanti kita harus butuh prajurit yang selevel dengan ancaman tersebut. Dan sekali lagi, cancer sendiri Bapak Ibu semua bukanlah penyakit yang datang dari luar, tapi dia memang sudah ada dalam tubuh kita masing-masing Bapak Ibu semua, yang dokter ya. Maka kenapa ya, bayi sendiri juga bisa kena cancer ya dokter ya? iya.
Ternyata sekarang ada yang sudah konsultasi masih di bawah 1 tahun, tapi ternyata sudah leukemia, ya. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan cuman curiga, oh nanti kalau udah tua nih, kalau sekarang mah bebas ya. Ya, makanan-makanan kita ini sudah berpengawet, sudah berpewarna ya. Mungkin ibunya juga waktu hamil juga nggak tahu karena memang enak ya. Makanan-makanan itu jika berpengawet, jika berperasa, jika ada tambahan gula macam-macam ya. Nah, Bapak Ibu harus lihat itu jika beli produk itu gulanya berapa tuh. Ada berapa gulanya di situ ya. Gula itu Bapak Ibu itu makanannya sel kanker ya. Gula putih, kemudian nasi, kemudian tepung-tepungan, ya pokoknya yang putih-putih itu makanannya sel kanker. Jadi kalau kita terus senang minum manis, makan manis, ya beli jajanan manis, hati-hati ya bahwa sel kankernya tuh jadi subur dikasih makan. Begitu Bu Ome ya. Jadi Bapak nggak Bu Ome aja tapi Bapak Ibu semua sekali lagi dokter juga sudah bilang bahwasannya tidak hanya Bu Ome atau para penderita cancer tapi sebenarnya ya dokter Ita, saya pun Hodija, Bapak Ibu semua itu juga punya potensi untuk bisa terkena penyakit tersebut. Kenapa yang bisa membedakan ada yang kena ada yang enggak? Karena tadi sistem imunnya apakah kuat melawan ancaman atau sel abnormal tersebut atau justru lemah. Dan Bapak Ibu semua ya, yang membedakannya produk kami ini apa? Kalau produk lain, ya jadi kita sudah ada risetnya, ya risetnya atau penelitian yang dilakukan oleh Rusia dan juga Universitas di California. Ya jadi penelitian ini dilakukan selama 7 tahun dan mengumpulkanlah suplemen-suplemen imun terbaik di dunia. Sekali lagi ini sudah dipublish ya di jurnal JANA. Bapak Ibu semua bisa baca atau bisa langsung menghubungi nomor yang tertera untuk bertanya atau ingin baca-baca terlebih dahulu terkait penelitiannya Bapak Ibu semua. Jadi di dalam situ Bapak Ibu semua hampir 200 produk ya terkait suplemen imun untuk menguatkan imun. Namun mana sih yang terbaik? Dan perusahaan kami Bapak Ibu semua ya menduduki nomor 2 dan nomor 1 terbaik di dunia. Kenapa? Karena kami bahkan yang nomor satunya itu bisa meningkatkan hingga 437%. Tandanya apa? Dan memang ini sudah di-compare juga dengan obat kemoterapi nomor 1 di Rusia yang namanya interleukin 2, Bapak Ibu semua. Interleukin 2 itu bisa meningkatkan NK sel atau sistem imun kita hingga 389%. Sedangkan produk kami khusus yang varian plus Bapak Ibu semua itu bisa meningkatkan hingga 437% dengan harga ya masih di bawah jutaan atau mulai dari ratusan ribu saja. Seperti itu yang membedakannya. Bahkan makanya bahkan ya. Makanya itu juga Bapak Ibu semua kenapa Rumah Sakit Rusia bahkan mengeluarkan surat resminya untuk merekomendasikan special food imun cerdas atau molekul imun pintar ini dipakai di rumah sakit mereka. Seperti itu Bu Omi. Oke, Bapak Ibu semua, sekali lagi jika ada pertanyaan seputar masalah kesehatan, Bapak Ibu semua boleh diketik kolom komentar. Atau sebelumnya Bapak Ibu semua di sini nih yang lagi nonton, Bapak Ibu semua ya, kalau boleh tahu dari kota-kota mana saja dan kalau boleh tahu Bapak Ibu semua udah pernah belum dengar tentang keajaiban sistem imun atau dokter pribadi kita, ya. Yang belum follow boleh follow dulu ya di Imutihub maupun dokter terapi imun ya. Yang dirasa live ini bermanfaat boleh share ke anggota. Oke, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi. Dr. Rosmaida, selamat bergabung. Dokter Ros, selamat pagi Dokter Ros. Nah, Bapak Ibu semua ya, sekali lagi ya, kami tidak hanya mengedukasi di acara online atau via live ya, tapi Bapak Ibu semua kita juga roadshow ke berbagai kota, terutama kemarin kita dokter habis ngisi di mana nih dokter? Dari Bandung dan ke Bekasi ya. Iya, bulan ini kita alhamdulillah sudah berkeliling di Bekasi dan juga di Bandung. Itu jika Bapak Ibu semua ingin langsung ketemu dengan kami atau berkonsultasi secara offline. Tentunya di situ kan nanti akan ada acara health talk dan juga
tentang company bisnis kita. Nah, Bapak Ibu semua ya, nanti di acara Health Talk itu semuanya ini terbuka untuk umum ya dan gratis. Namun dalam tanda kutip seatnya terbatas. Jadi cuma bisa melalui pendaftaran yang ada di nomor tertera di sini. Ya, di nomor dokter terapi imun maupun nomor Immunity Hub. Seperti itu Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi mungkin dokter, karena ini kita sudah hampir habis ya, makanya Bapak Ibu semua ya, sekali lagi yang belum follow boleh follow dulu agar tidak ketinggalan atau bisa pantengin terus nih live collaboration kami selanjutnya. Sebagai penutup mungkin dokter bisa menyampaikan 1-2 pesan untuk para penonton kita pada pagi kali ini nih dokter. Kira-kira apa yang mau dokter sampaikan? Ya, terima kasih semua sudah bergabung dan mengikuti kami. Saya ingatkan kembali bahwa kita punya sistem imun Bapak Ibu ya, yang adalah dokter pribadi kita ciptaan yang maha kuasa. Nah ini kalau saya bilang kita harus mensyukuri betul bahwa sistem imun kita ini ada. Dan dia bisa kita jadikan dokter pribadi kita masing-masing dan menyelesaikan semua masalah kesehatan kita ya. Kita hanya perlu dia perlu dipintarkan dan benar-benar jadi dokter. Karena apa Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu terus minum herbal, Bapak Ibu terus minum obat kimia, maka sistem imunnya tidur, sistem imunnya nggak kerja Bapak Ibu. Padahal dialah dokter pribadi terbaik kita yang bisa menyelesaikan semua masalah kesehatan kita. Itu saja Khadijah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada siang kali ini ya. Semoga informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi harapan dan solusi bagi permasalahan Bapak Ibu semua ya. Terima kasih sebelumnya Dokter. Semoga segala urusan Dokter dipermudah ya, diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu ya. Oke, sampai jumpa di live kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak Ibu.